Kita sebelum ambil bagian bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, kita mau lihat satu tema pagi hari ini. Kenapa tidak keluar? Belum dimunculkan ya? Belum ditaruh? Tidak mau? Munculkan dulu. Pause dulu, tutup dulu, ulang. Iya. Pagi hari ini kita lihat satu tema. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Menggunakan setiap kesempatan untuk menabur secara benar. Berarti ada cara menabur yang tidak benar, tetapi kita diingatkan pagi ini untuk menggunakan setiap kesempatan untuk menabur secara benar. Pengkhotbah 9 ayatnya yang ke-10. Satu ayat ini kita boleh baca sama-sama. Ya, baca sama-sama. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau dan saya akan pergi. Jadi berarti di dunia orang mati tidak ada kesempatan lagi untuk berbuat. Tidak ada kesempatan lagi untuk menabur. Tabur Tuhan siapkan menabur ketika masih di dunia ini. Apa yang ditabur? Perbuatan kita itu macam-macam. Baik materi yang Tuhan percayakan ke kita, kemampuan untuk memberi nasihat, memberi pandangan, memberi semangat, memberi dorongan, itu taburan. Ada banyak kali kita lihat ada orang dalam persoalan, kita tahu memberi kebenaran apa, kita tahu memberi nasihat apa, tapi kita malas, kita pikir begini, daripada saya ngomong, saya ditolak, nasihat saya ditolak, lebih baik diam saja. Itu salah. Seringkali ada orang yang bermasalah di sekitar hidup kita, itu Tuhan munculkan di hadapan kita, Tuhan hadirkan dia supaya kita ada kesempatan menabur. Dia jadi ladang, kita menabur. Tuhan kasih kesempatan. Nah, kita mau lihat mengenai hal ini. Menggunakan setiap kesempatan untuk menabur secara benar. Menabur secara benar itu sama artinya dengan berbuat baik kepada manusia karena Tuhan. Saya ulang, boleh ikut baca dengan saya yang sama dengan ini. Menabur secara benar artinya berbuat baik kepada manusia karena Tuhan. Jadi kita berbuat karena Tuhan. Kita berbuat karena kita tahu kebenaran firman Tuhan. Kita berbuat karena kita lihat ada dorongan dari firman Tuhan. Jadi menabur secara benar itu sama dengan berbuat baik kepada manusia karena Tuhan. Apapun yang kita buat kepada Tuhan itu seringkali dinikmati oleh manusia, kan begitu? Saudara memberi persembahan yang nikmati manusia. Untuk semua kelangsungan pelayanan dinikmati oleh seluruh jemaat. Mungkin 1, 2, 3 orang berbuat. Tapi Tuhan mau kita berbuat apa yang bisa kita buat selama masih ada nafas. Amin. Nah, bagaimana menabur secara benar? Yang pertama, ingat kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Saudara mungkin tinggal sedikit yang tahu nyanyian tua. Bila ku ingat cinta Tuhanku. Terus
Ku tidak mau undur atau mundur? Undur atau mundur? Ya, pokoknya bukan undur-undur. Ku tidak mau mundur. Undur ya? Undur, bukan mundur. Ya sudah, pokoknya ada ketambahan M. Aku tidak mau undur bila ku ingat cinta Tuhan. Semoga saudara nyanyi nyanyian terakhir tadi, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Ingat kasihnya Tuhan. Ada nyanyian katakan, ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Jadi setiap kali saudara berbuat itu menabur, ingat karena didorong oleh kasih Tuhan. Jadi kita ingat kasih Tuhan, kita berbuat. Banyak yang telah Engkau lakukan dalam hidupku ya Tuhan. Itu. Nah, kita lihat itu sebentar. Dan bagaimana menabur secara benar? Lihat, mengingat, memperhatikan kesempatan. Tuhan baik, selalu beri kita kesempatan untuk kita menabur. Karena yang untung kita. Ada ayatnya kita munculkan sebentar. Tetapi setiap saat satu keadaan, satu pribadi muncul di hadapan kita, itu kesempatan yang Tuhan berikan ke kita untuk menabur. Kita lihat, yang pertama, untuk menabur secara benar, lakukan seperti kepada Tuhan. Ini ayatnya. Kolose pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-23. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya taruh tanda kurung kecil-kecil di sana. Saya catat adalah tidak harus tunggu tergerak atau tunggu Tuhan berbicara. Ada banyak kali orang saking pelitnya, sebenarnya karena pelit, dia bilang, saya tidak tergerak, Tuhan tidak bicara ke saya. Padahal setiap keadaan yang Tuhan munculkan hadir, itu kesempatan. Tapi seringkali kita alasan, saya tidak tergerak, Tuhan tidak gerakkan saya. Seringkali itu tipuan iblis supaya kita tidak jadi menabur. Karena pada dasarnya manusia itu ketika sudah jatuh dalam dosa jadi egois, jadi mementingkan diri sendiri. Ketika Tuhan ubahkan hati seseorang, alami kelahiran baru, alami kehidupan baru di dalam Kristus, orang pelit berubah jadi murah hati. Itu tanda yang pertama yang kelihatan. Lain kali kita bahas itu, tetapi firman Tuhan katakan, lakukan seperti kepada Tuhan. Jadi lakukan dengan segenap, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Kenapa ditulis seperti untuk Tuhan? Jadi kita lakukan untuk manusia. Kita lakukan, dilihat, dinikmati, dirasakan oleh manusia. Tetapi kita lakukan seakan-akan kita sedang melakukan untuk Tuhan. Kalau saya melayani seseorang, saya layani dengan tulus karena saya ingat bahwa saya sedang melayani Tuhan. Seakan-akan Tuhan yang saya layani, Tuhan yang kepada siapa saya berbuat. Ini dorongan yang kuat buat saudara dan saya. Saudara, kalau saudara lihat ada becak nongkrong di depan saudara, sudah berjam-jam dari pagi sampai sudah siang, dia belum dapat penumpang, sekali-sekali atau seringkali tanyalah ke dia, sudah dapat berapa Pak? Ketika dia jawab belum dapat apa-apa, belum dapat apa-apa Pak, dapat apa-apa kok, belum dapat apa-apa Cik.
Itu taburan, itu kesempatan Tuhan berikan kepada saudara untuk menabur. Jangan bilang begini, nanti kebiasaan, nanti dia datang nongkrong lagi depan toko saya. Jangan-jangan besok-besok saudara lihat mana beca itu, enggak ada datang-datang. Dapat kabar sudah mati. Lebih gawat lagi kita dengar mati kelaparan. Dalam hati kita bilang, oh Tuhan, rupanya Tuhan suruh saya beri makan dia hari itu, tapi saya tidak berbuat, dia pulang pingsan mati. Ketika penghukuman terakhir, Tuhan bilang, kamu tahu enggak orang itu? Sebenarnya dia belum waktunya mati, tapi aku kirim dia datang di depan tokomu atau ketemu engkau, tapi engkau tidak mau menabur. Mati dia. Kalau dia hidup, ada kesempatan dia dengar Injil dan selamat, tapi karena engkau biarkan, engkau tidak mau menabur, itu jadinya. Kita akan menyesal. Paulus katakan, saya rindu supaya ketika saya menghadap Tuhan, saya tidak usah malu. Hal-hal ini yang memalukan kita di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, saatnya waktu itu aku dorong engkau untuk menabur, engkau tidak mau. Saya sering sampaikan, setiap tindakan kita itu semua kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dalam pengadilan akhir. Kita berbuat kenapa? Tidak berbuat kenapa? Kita akan pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tapi ketika Tuhan beri kesempatan, lakukan seperti kepada Tuhan, bukan untuk manusia. Lakukan seperti kepada Tuhan. Ada ayat, ini ayat Mazmur 116 ayat yang ke-12. Baca sama-sama, ayatnya pendek, 1, 2, 3. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Apa saudara mau berangkat ke sorga untuk balas, bawa apa-apa ke Tuhan? Tuhan tidak perlu. Tuhan bilang, kambing domba punyaku, emas perak punyaku. Kamu mau ngasih apa ke aku? Woi, setiap kesempatan lakukan. Saudara, jangan sampai kita menyesal. Hidup ini adalah kesempatan. Tadi saya dibisik, katanya pria mau nyanyi, hidup ini adalah kesempatan lain ya. Ya, bagaimana akan kubalas? Saudara, balas ke Tuhan, bukan kita sujud tiap hari menyembah, memuji, itu bagus. Tetapi Tuhan bilang, nah ini ada ayatnya, tapi kecil, Matius 25 ayat 40, Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang benar ketika penghakiman terakhir, mereka tanya, kenapa kami selamat? Kenapa kami Tuhan pisahkan untuk tinggal di tempat yang senang? Tuhan Yesus bilang, karena ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus memberi aku minum, ketika aku terlantar kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian. Mereka bingung, kapan Tuhan? Kami tidak pernah lihat Tuhan Yesus datang ke Panarukan. Tuhan Yesus bilang begini, raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Apa yang kita lakukan untuk salah seorang saudara yang paling hina, kita lakukan itu untuk Tuhan. Itu yang ada di dalam Kolose 3 ayat 23. Lakukan dengan segenap hati seperti kepada Tuhan. Kalau yang ada di hati kita ini selalu mikir, bagaimana saya dapat berbuat karena Tuhan untuk orang lain, maka hati kita tidak pernah mengeluh. Tuhan akan munculkan di depan mata kita
orang-orang yang jauh lebih susah, jauh lebih menderita dari kita. Mungkin kita tidak punya harta, tidak punya uang banyak untuk beri ke mereka, tetapi mereka perlu dorongan, semangat. Satu waktu ada beberapa tukang parkir, tukang becak, duduk dengan saya di trotoar. Terus mereka bilang, sekarang kok sulit ya? Kalau kira-kira dulu-dulu gampang cari uang, sekarang sulit. Saya cuma katakan, saya bilang, hidup saja jujur. Kalau ada orang naik ke becakmu, jangan karena kamu sepanjang hari belum dapat uang, kamu kerjain orang itu, tarik mahal-mahal. Jujur, jujur dengan manusia, jujur di hadapan Tuhan. Oh gitu ya. Ada yang amin, amin, amin. Saya mungkin tidak ada uang ngasih ke mereka waktu itu. Tapi ada waktu tertentu saya ajak mereka sekitar 10-15 orang makan rawon di depan BCA Situbondo. Senang sekali. Padahal berapalah rawon sama minum teh mereka. Tapi bukan tiap kali parkir sana saya bagikan ke mereka, enggak. Tapi ada kalanya saya berbuat itu. Becak yang kadang-kadang tiap kali selesai ibadah, dia nongkrong di depan sana. Dia tanya, oh, sudah tidak ada orang? Iya, sudah dari tadi Pak, sudah tidak ada orang. Sudah tua. Saya berbuat sesuatu, dan kadang-kadang bareng dengan saya lihat dia neteskan air mata. Padahal cuma berapa lah yang saya kasih. Paling cuma bisa cukup dia makan, dan dia bisa beli 1-2 kilo beras untuk dia bawa pulang dimasak istrinya di rumah. Tapi dia nangis. Terus saya nangis, saya mikir-mikir kenapa saya nangis. Saya belum tahu sampai hari ini kenapa saya nangis. Nanti tolong dikasih tahu sebentar. Nah, tapi maksudnya saudara, banyak kali Tuhan munculkan kesempatan buat kita menabur. Jangan abaikan kesempatan itu. Kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan loh. Tuhan hadirkan saudara dan saya bukan kebetulan ada di Kabupaten Situbondo, ada di Panarukan, ketemu dengan orang-orang mungkin kurang beres, kurang jujur, kurang ajar. Tapi ketika Tuhan munculkan mereka, lihat itu sebagai kesempatan. Kalau tidak kasih uang, dorong dia untuk hidup jujur. Hiburkan dia. Tapi seringkali jangan kita seperti di kitab Yakobus katanya. Ketemu orang kita, terus dia kelaparan, dan dia tidak ada sendal. Terus kita bilang, pulang ya, jalan hati-hati nanti kena beling tuh kaki. Pulang makanlah yang bervitamin supaya kamu tidak kurus, krempeng, dan sakit-sakitan. Terus katanya suratan Yakobus, tapi kamu memiliki harta, memiliki makanan yang kamu bisa bagi, tapi kamu tidak berbuat, cuma suruh dia pulang makan kenyang-kenyang. Dia bilang itu katanya omong kosong. Terjemahan bebas bilang itu omong kosong. Saudara, lakukan seperti kita sedang melakukan kepada Tuhan. Ada kalanya Tuhan muncul, katanya ada orang-orang remeh, orang-orang yang kita anggap remeh, tetapi rupanya itu malaikat Tuhan yang menyamar datang di hadapan toko kita, atau malaikat Tuhan yang menyamar jadi tukang beca, tukang minta-minta. Kita hati-hati supaya setiap saat kita memiliki kemurahan hati. Saudara, ini berita yang tidak enak.
1 Korintus pasal 6 ayat berapa itu, ayat yang ke-9. Yang tidak masuk surga itu orang pelit. Orang pelit adalah orang yang takut menabur. Saudara, kita semua sudah tahu harta kita tidak bawa. Bukan langsung kita hambur-hamburkan dan kita yang hidup menderita. Bukan. Tetapi gunakan kesempatan yang Tuhan beri. Tuhan Yesus katakan, apa yang kamu lakukan, itu kamu lakukan untuk aku. Nah, Amsal 11 ayat 17. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang murah hati apa? Berbuat baik kepada orang kepada diri sendiri. Ini yang bilang Tuhan loh. Orang yang murah hati adalah orang yang mudah untuk tergerak menabur. Dan firman Tuhan bilang orang yang murah hati, dia berbuat baik bagi dirinya sendiri. Ini luar biasa. Kita berbuat baik kepada, murah hati dan berbuat baik kepada orang lain, rupanya menurut Tuhan itu kita sedang berbuat baik untuk diri sendiri. Artinya apa? Kita yang menuai. Saudara masih ingat ayat yang populer itu? Kamu akan menuai. Nah, murah hati artinya suka menabur dengan rela hati. Rela hati. Satu waktu saya melayani di satu perusahaan. Orang tua dari bos bilang, maaf Pak Pendeta, saya enggak bisa temani. Habis melayani nanti papa saya yang temani Pak Pendeta, makan dulu baru pulang. Nah, terus rupanya dipercayakan bapak ini yang memberikan persembahan kasih buat saya. Terus bapak itu bilang begini di meja makan, saya dari tadi tunggu-tunggu Tuhan dorong untuk memberi amplop yang kedua ini ke bapak, tapi enggak. Jadi saya cuma kasih satu ini. Oh, saya bilang, oh enggak apa-apa, saya enggak dikasih juga enggak apa-apa. Karena saya datang melayani, saya ingin menyampaikan kebenaran untuk orang bertahan kuat hidup dalam Tuhan. Nah, terus dia bilang, iya, sudah. Akhirnya dia kasih satu amplop seadanya. Di perjalanan itu anaknya telepon saya, Pak Pendeta, maaf, papa saya coba buka amplop, papa saya kasih berapa? Wih, saya enggak enak hati. Tapi karena ditanya saya berhenti. Terus saya buka. Saya bilang sekian. Waktu itu belum ada sekarang bisa difoto atau video call. Dia bilang, waduh, papa nemen katanya. Nemen, rupanya memang pelit. Kalau pelit selalu alasan, oh Tuhan tidak gerakkan, saya tidak tergerak, Tuhan tidak berbicara. Padahal medit. Saudara, hati-hati. Jadilah orang yang murah hati, suka menabur dengan rela hati. Seringkali kita tidak rela. Seringkali karena tidak rela, jadi kita bilang Tuhan tidak gerakkan. Saudara, satu waktu kita akan diminta pertanggungjawaban. Lakukan saja mulai dari sekarang. Saya tidak bermaksud supaya saudara kasih kolekte banyak-banyak dan kami akan bikin perjalanan nanti malam, rombongan hamba-hamba Tuhan ke Jogja. Bukan. Saudara, lakukan saja. Mungkin tidak lakukan ke saya, tapi lakukan setiap kali Tuhan beri kesempatan. Murah hati, menabur dengan rela hati, berbuat baik kepada diri sendiri. Hai,
Katanya ketika orang murah hati, dia sama dengan berbuat baik kepada diri sendiri, dia menerima balasan dari Tuhan. Amin. Nah, Galatia 6 ayat 9, saudara ingat ayat ini. 1, 2, 3, baca. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Menjadi lemah menabur seringkali membuat kita tidak menuai. Kita tunggu-tunggu. Saudara, saya mau ingatkan, kalau menabur jangan mikir-mikir Tuhan mau kembalikan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Jangan ngitung itu. Itu namanya main judi. Jangan berdagang dengan Tuhan. Tuhan itu murah hati. Tuhan memberikan kepada kita apa yang tidak pernah engkau lihat, engkau pikirkan dan timbul di hatimu, itu disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Tuhan. Karena dia mengasihi Tuhan, dia menabur dengan rela hati. Nah, apabila sudah datang waktunya, engkau akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan jadi lemah, saudara. Kita mungkin tidak punya banyak, tetapi dari yang sedikit beranilah untuk menabur. Tadi saya merenung begini, kalau kita punya uang, taruhlah kata 5 juta. Nah, 5 juta ini kita mau jadikan modal kerja, mau pilih mana? Mau pilih modal kerja 1 juta dan 4 juta kita makan. Kita makan dan 1 juta yang kita taburkan untuk modal. Atau sebaliknya, 4 juta yang kita taburkan sebagai modal, 1 juta yang buat makan. Mau nomor 1 atau nomor 2? Pasti kita pilih yang 4 juta yang kita tabur. Kita tidak mau habiskan untuk diri kita sendiri, tidak ada yang kita tabur. Kalau itu padi 5 kilo, 4 kilo kita tabur, 1 kilo kita makan. Itu kira-kira logikanya. Nah, saudara, gunakan setiap kesempatan. Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan jemu-jemu menabur yang baik, akan menuai pada waktunya jika tidak menjadi lemah. Yang kedua, akibat dari menabur secara benar. Akibatnya Amsal 19 ayat 17. Baca sama-sama lagi. 1, 2, 3. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, apa? Memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Hebat. Siapa kita yang bisa bikin Tuhan berutang dengan kita? Wah, Tuhan tidak pernah mau berutang, tidak mungkin berutang. Tapi rupanya bisa kita bikin. Ada transaksi, Tuhan lihat, oh ini utang saya. Woi, luar biasa. Siapa yang bisa bikin? Bapak Licuan ada utang? Ada. Semua kita banyak utang. Saya utang pulsa ke Tata. Katanya firman Tuhan jangan berutang. Saya ada uang tapi pakai dulu. Beli pulsa dulu ke Tata, tapi ada kok saya mau bayar. Nah, maksudnya begini. Ketika kita menaruh belas kasihan, mudah tersentuh untuk menabur. Dikatakan itu sama dengan kita membuat Tuhan berutang kepada kita. Wih, luar biasa itu. Bertekad, saya mau bikin Tuhan berutang dengan saya. Oh iya. Tuhan bukan kebingungan ketika kita berutang. Tuhan senang. Tuhan senang bahwa dia berutang dengan kita.
Memangnya kita ngasih apa sampai Tuhan berutang? Tuhan tidak punya apa sampai harus berutang ke kita. Caranya Tuhan berutang dengan kita, caranya kita membuat Tuhan berutang ke kita adalah kita menaruh belas kasihan kepada orang lemah, kepada orang yang kekurangan, kepada orang yang perlu ditolong. Menabur tanpa kita sadari, seringkali tanpa kita sadari, kita membuat Tuhan berutang kepada kita. Memiutangi Tuhan artinya membuat Tuhan berutang kepada kita yang akan membalas taburan kita itu. Puji Tuhan. Bertekad untuk